tes.
Shalom. Selamat pagi. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya sepanjang setahun lamanya. Kita boleh kembali diperkenankan Tuhan untuk datang di rumah Tuhan yang kudus ini. Untuk beribadah, memuji, memuliakan akan keagungan Tuhan. Di mana hari ini, tepat Senin 17 Agustus 2026, kami selaku warga gereja dan warga negara Indonesia yang baik akan mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah syukur ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang tercinta yang ke-81 tahun. Bersorak-sorailah hai saudara-saudara bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Hari ini kita bersyukur atas 81 tahun kemerdekaan bangsa kita dan keberadaan kita sebagai jemaat Ora et Labora di kota Kendari. Saudara-saudara dipersilakan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibadah syukur hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jemaat Ora et Labora Kendari ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Disilahkan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam pengakuan dosa dan permohonan doa untuk bangsa kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa kita, dan mendoakan kota serta bangsa kita. Ya Tuhan, ampunilah kami jika selama hidup di kota Kendari kami sering bersikap egois. Kami menutup mata pada sampah di sekitar kami.
kami acuh pada kemiskinan sesama, dan kami jarang mendoakan para pemimpin kami. Tuhan, kami berlumuran dosa. Dengarlah berita anugerah bagi setiap kita yang sudah menerima pertobatan dari Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berdasarkan pengampunan ini, dengarlah petunjuk hidup baru dari Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Indonesia negaraku. Diberikan kesempatan kepada paduan suara jemaat Ora et Labora untuk mempersembahkan pujiannya di sukacita Hari Kemerdekaan bangsa kita. Disilahkan.
Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang saya ambil dari dua bagian. Yang pertama tetap Yeremia 29 ayat 7 dan Kolose pasal 1 ayat 16 sampai 17. Namun sebelumnya marilah kita mohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Tuhan menyertai saudara. Marilah berdoa. Di hari kemerdekaan bangsa Indonesia, bangsa yang Kau anugerahkan kepada kami seluruh lapisan masyarakat, kami bergembira, kami merayakan hari itu di tahun kelahirannya 81 tahun. Dan kami secara khusus yang ada di Kota Kendari dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, berkontribusi demi kesejahteraan kota ini. Karena itu urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman ini kembali menyegarkan dan membakar semangat kami untuk sehati sepikir dengan pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat untuk bergandengan tangan mensejahterakan Kota Kendari. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Pembacaan yang kedua dari Kolose pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Demikian. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Yang berbahagia adalah kita semua yang sampai hari ini dan seterusnya tetap berkomitmen untuk mensejahterakan bangsa ini, terkhusus Kota Kendari. Nah, judul renungan kita adalah menghadirkan kembali jiwa Pancasila yang membumi. Menghadirkan kembali jiwa Pancasila yang membumi. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga besar Jemaat Ora et Labora yang luar biasa tetap berkomitmen bahwa hari kemerdekaan ini adalah warisan dari para pendahulu kita yang mereka tidak memikirkan jiwa raga mereka untuk meraih bangsa ini dari tangan penjajah pada saat itu. Nah, hari ini kita merenungkan sebuah tema yang sangat krusial bagi keberadaan kita sebagai warga kerajaan Allah sekaligus warga negara Indonesia.
Tema itu adalah negara pengayom menghadirkan kembali jiwa Pancasila yang membumi di kota Kendari. Nah, ketika kita berbicara tentang negara yang mengayom, sejatinya kita sedang berbicara tentang sebuah rumah bersama yang sangat teduh. Sebuah payung yang melindungi semua orang tanpa memandang suku, ras, atau agama. Dan itu kita bersyukur bahwa sampai hari ini di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kendari, tidak ada gesekan tentang kemajemukan ini. Nah, bagi kita Indonesia, pondasi dari pengayoman itu ada pada Pancasila. Namun mari kita jujur pada realitas hari ini. Seringkali Pancasila hanya berakhir sebagai hafalan di buku-buku teks sekolah atau jargon politik di baliho-baliho jalanan di kota Kendari ketika ada pesta demokrasi. Tentu kita semua masih mengingat waktu kita di SMA, butir Pancasila 48 butir. Itu kita hafal. Namun jiwanya kita tidak tahu seperti apa di dalam kehidupan kita untuk berkontribusi merawat kemajemukan dan membuat kota Kendari menjadi kota Shalom. Sebagai jemaat Orel yang ditempatkan Tuhan di bumi Lulo ini, bagaimana kita memandang panggilan ini secara alkitabiah? Hari ini kita akan menggali dua teks yang luar biasa. Yeremia 29 ayat 7 dan Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Di dua pembacaan ini, kita akan melihat bagaimana teologi Kristen berjalan beriringan dengan tanggung jawab kebangsaan kita untuk membumikan Pancasila, khususnya di tengah dinamika kota Kendari. Jemaat yang bersuka cita di hari ulang tahun RI ke-81 tahun. Mari kita fokus kepada poin yang luar biasa adalah tanggung jawab kontekstual Yeremia dan kedaulatan kosmis Kristus dalam bacaan Kolose tadi. Yeremia 29 menyangkut tentang teologi kesejahteraan kota atau Shalom. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan adalah kesejahteraanmu. Kalau kita perhatikan konteks Yeremia ini, Nabi Yeremia menulis surat ini kepada orang-orang Yahudi yang sedang berada di pembuangan di Babel. Babel saat itu adalah bangsa kafir. Babel adalah musuh yang menghancurkan bait Allah. Secara manusiawi, orang Yahudi pasti membenci Babel. Mereka mungkin tergoda untuk menarik diri. Mereka memberontak atau bersikap masa bodoh tentang kesejahteraan kota. Nah, makna kata kesejahteraan bagi kita adalah
Tuhan memberikan perintah yang radikal, yaitu usahakanlah kesejahteraan atau shalom kota. Kata shalom ini bukan sekedar tidak adanya perang. Shalom berarti keadilan yang merata, kemakmuran, keharmonisan, dan keamanan bagi semua makhluk yang ada hidup di kota Kendari secara khusus. Tuhan menegaskan bahwa iman kita tidak boleh membuat kita menjadi warga negara yang pasif. Kita tidak boleh menjadi menara gading yang suci sendiri, tetapi tidak peduli pada lingkungan sekitar. Kesejahteraan hidup kita sebagai jemaat Ora et Labora terikat langsung dengan kesejahteraan kota Kendari. Jika Kendari aman, kita beribadah dengan aman. Jika Kendari sejahtera, jemaat juga menikmati dampaknya. Karena itu memang tidak ada cara kita menghindar lagi. Kalau Tuhan katakan usahakanlah kesejahteraan kota Kendari, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Mari kita beda firman Tuhan hari ini melalui pembacaan kedua, ayat Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Kristus sang pusat segala struktur dunia. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Rasul Paulus sedang melawan ajaran sesat di Kolose yang meragukan supremasi Kristus. Paulus menegaskan bahwa Yesus bukan hanya penyelamat jiwa kita secara pribadi, tetapi Dialah penguasa bumi dengan segala isinya. Kita perhatikan perasa pemerintah maupun penguasa. Semua sistem sosial, hukum dan struktur pemerintahan ada di bawah kendali dan penguasaan Kristus. Negara yang mengayomi adalah perpanjangan tangan Allah untuk menghadirkan keadilan di bumi. Karena itu kalau kita perhatikan teks Pancasila, kenapa Pancasila dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa? Hingga sila kelima keadilan sosial. Ini adalah sebuah anugerah umum yang Tuhan taruh di hati para pendiri bangsa kita. Kolose pasal 1 menegaskan bahwa ketika nilai kebaikan, keadilan dan persatuan itu ditegakkan, di sanalah kedaulatan Kristus sedang dinyatakan untuk sebuah bangsa, bahkan melalui struktur kepemimpinan bangsa ini. Tapi persoalan bagi kita ialah kita tidak punya jalan untuk masuk. Kita hanya bisa berdoa dan mengandalkan Tuhan yang punya rancangan untuk kota ini. Kita hanya berdoa untuk mengandalkan Tuhan bahwa
bangsa Indonesia ini, khususnya kota Kendari, adalah miliknya Tuhan. Sehingga saya tetap mempercayai bahwa segala perbuatan manusia itu ada di dalam kontrol Tuhan yang Maha Esa. Nah, mari kita coba dekatkan pemahaman ini untuk kota Kendari. Mari kita daratkan dengan mulus pemahaman ini di kota Kendari, tempat di mana jemaat Orel hidup, di mana kita bergerak dan kita hidup. Bagaimana membumikan jiwa Pancasila yang mengayom di kota ini. Yang pertama, menghidupkan sila pertama dan ketiga, merawat toleransi di kota Lulo, Kendari, adalah kota yang majemuk. Kita hidup berdampingan dengan suku Tolaki, Bugis, Muna, Buton, Toraja, Jawa, dan berbagai latar belakang agama. Jika Pancasila yang membumi, berarti kita tidak boleh menjadi jemaat yang eksklusif. Dan saya kira Bapak Pendeta Martinus Pongturunan sebagai salah satu anggota FKUB, poin ini selalu menjadi topik yang hangat setiap ada pertemuan FKUB, bukan hanya di kota Kendari, tapi itu sampai di pusat. Nah, memang mendaratkan pemahaman ini ke tengah-tengah hati semua lapisan masyarakat tidak semudah membalik telapak tangan, karena kita semua tidak memiliki satu keinginan, tidak semua memiliki satu kepentingan, yaitu demi mensejahterakan kota. Kesejahteraan Kendari tercapai ketika jemaat Orel menjadi pelopor toleransi. Jangan hanya bergaul di dalam tembok gereja, bangun hubungan baik dengan tetangga yang berbeda iman. Jadilah tetangga yang paling siap membantu ketika ada kerja bakti atau ketika tetangga mengalami musibah. Itulah algoritma kasih yang nyata. Dan itulah salah satu jiwa daripada Pancasila. Yang kedua, menghidupkan sila kedua dan kelima, yaitu menolak ketidakadilan dan kemiskinan. Kota Kendari terus berkembang, pembangunan mal dan ruko semakin pesat. Bahkan BTN, mungkin 30 tahun yang lalu kita tidak pernah bayangkan bahwa BTN akan menjamur di tahun ini dan akan terus dibangun. Namun di balik itu masih ada kantong-kantong kemiskinan, anak-anak jalanan, dan masalah sosial lainnya yang belum terlihat oleh mata pemerintah dan masyarakat termasuk agama-agama. Atau sudah terlihat tetapi tidak terpanggil. Negara yang mengayom membutuhkan warga gereja yang peduli. Nah, membumikan Pancasila berarti gereja harus memiliki mata yang melihat dan hati yang tergerak seperti Yesus. Melalui program diakonia dan aksi sosial, jemaat Orel harus hadir menyentuh mereka yang terpinggirkan di kota ini. Ketika kita membantu sesama warga Kendari tanpa memandang latar belakang mereka, sesungguhnya kita sedang membumikan keadilan sosial. Nah, ini mungkin yang perlu kita perdalam ke depan,
supaya sasaran pelayanan diakonia kalau bisa kita arahkan juga keluar. Karena diakonia ini sebenarnya sebuah kesaksian bahwa kita orang Kristen yang sudah dikasihi oleh Yesus. Yesus sudah menjadi diakonos yang sempurna. Kita perlu menjadi diakonia bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Bukan berarti salah kalau untuk ke dalam. Tapi apakah anggota jemaat belum memiliki satu konteks teologi bahwa bagaimanapun keterbatasan kita, kita dipanggil Tuhan untuk berdiakoni. Nah, ini hanyalah sebuah seruan. Yang ketiga, menghidupkan sila keempat, menjadi warga kota yang taat hukum dan berintegritas. Sebagai warga Kendari, apakah kita sudah mengusahakan kesejahteraan kota? Mengusahakan salom kota bisa dimulai dari hal-hal yang terkecil. Tidak membuang sampah sembarangan di Teluk Kendari. Tertib lalu lintas di jalan protokol. Tidak menyebarkan hoaks menjelang pilkada. Tidak menolak segala bentuk suap atau korupsi dalam pekerjaan masing-masing kita. Negara yang mengayom tidak akan jatuh begitu saja dari langit. Negara mengayom dibentuk oleh warga negara yang mau mengayomi, yang memiliki jiwa Pancasila di dalam hatinya, dan yang digerakkan oleh kasih Kristus yang radikal. Hari ini firman Tuhan dari Yeremia dan Kolose mengingatkan, kota Kendari adalah ladang misi kita. Kita ditempatkan di sini bukan secara kebetulan, melainkan untuk mengusahakan kesejahteraan kota ini. Kristus adalah pemilik kota ini. Segala pemerintah dan otoritasnya ada di bawah kaki Kristus. Tugas kita adalah memancarkan karakter Kristus melalui nilai-nilai Pancasila yang membumi. Karena itu mari kita keluar dari ibadah ini bukan hanya sebagai orang Kristen yang saleh di dalam gereja, tetapi sebagai orang Kristen yang Pancasilais, yang sejati di kota ini. Karena itu hadirkanlah kasih sayang seperti Kristus mengasihi kita. Jadilah pengayom sesama. Biarlah melalui hidup semua jemaat Ora et Labora, nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan kota Kendari dipenuhi shalom. Selamat merdeka. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, Allah pemilik sejarah dan kedaulatan atas bangsa-bangsa, hari ini dengan penuh rasa syukur, kami menaikkan doa untuk tanah air kami, Republik Indonesia yang merayakan hari kemerdekaannya yang ke-81 tahun. Secara khusus Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah kami, dari tingkat pusat hingga daerah,
Karuniakanlah kepada para pemimpin kami hikmat yang daripadamu. Di era kemajuan teknologi digital yang begitu cepat ini, kiranya Engkau menolong para pengambil kebijakan agar menggunakan sistem data, teknologi dan algoritma bukan sebagai alat kekuasaan politik atau memperkaya diri sendiri. Sebaliknya, penuhilah hati mereka dengan kasih sayang untuk melihat rakyat sebagai manusia yang berharga, sehingga setiap teknologi dan sistem yang dibangun ditujukan murni untuk kesejahteraan rakyat kecil. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk TNI dan Polri. Berkatilah setiap personel yang bertugas menjaga kedaulatan dan keamanan bangsa ini. Jagalah hati dan pikiran mereka agar tetap teguh pada panggilan luhur mereka sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Jauhkanlah institusi keamanan kami dari godaan untuk menjadikan masyarakat sebagai objek kepentingan politik. Kiranya di tangan TNI dan Polri, kemajuan teknologi dan kecerdasan cyber menjadi perisai yang melindungi masyarakat dari kejahatan, penindasan, dan perpecahan. Ya Tuhan Yesus, kami juga meletakkan peran setiap anggota jemaat ora et labora ke dalam tangan-Mu, sesuai dengan firman-Mu untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kami ditempatkan, yaitu di kota Kendari, atau di kota Lulo ini, atau di Sulawesi Tenggara. Sadarkanlah kami bahwa gereja tidak boleh eksklusif atau menutup mata dari realitas sosial. Karena realitas sosial adalah medan untuk kami menyatakan kasih-Mu di dalam Kristus. Mampukanlah setiap anggota jemaat untuk membangun sinergi yang kokoh dan positif dengan pemerintah, TNI, dan Polri. Gerakkanlah hati kami untuk menjadi mitra yang aktif, patuh pada hukum, mendukung program-program kesejahteraan, dan ikut serta menjaga ketertiban serta keamanan lingkungan. Di tengah jagat digital, biarlah jemaat-Mu menjadi agen penyejuk yang memutus mata rantai hoax dan adu domba, sehingga kerjasama antar masyarakat dan aparatur negara dapat berjalan dengan harmoni. Mampukan kami bergotong royong demi mewujudkan kota dan bangsa yang aman, adil, dan sejahtera. Dan biarlah pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh jemaat, serta rakyat bangsa Indonesia berjalan beriringan dalam keadilan dan kedamaian, mewujudkan Shalom-Mu di bumi Nusantara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penguasa sejati dan Kepala Gereja dan Pemilik bumi dengan segala isinya, kami sudah berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersatu hati membawa saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur yang sedang mengalami musibah gempa bumi. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk melindungi jiwa mereka, menenangkan rasa takut, dan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi mereka yang berduka. Berkatilah para relawan, tim penyelamat, dan pemerintah, gereja, agar dapat menyalurkan bantuan dengan cepat dan merata. Roh Kudus, kuatkanlah iman mereka di tengah badai ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita membawa persembahan
sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Sementara pundi diedarkan dan kita memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 337 bait yang pertama, betapa kita tidak bersyukur. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Sebab itu, berilah Roh-Mu yang kudus selalu mengajar kami serta menggerakkan hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah kiranya dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu di sini dan di mana-mana. Amin. Ada penyampaian. Shalom. Merdeka. Merdeka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, warta jemaat kemarin telah dibacakan dan pada hari ini hanya ada beberapa penekanan. Dan sebelum saya menekankan dari beberapa warta jemaat pada saat ini,
Mari kita terus dukung dalam doa saudara-saudara kita yang berada di NTT yang saat ini terus membutuhkan dukungan doa dan uluran tangan kita karena mereka mengalami bencana, gempa dan tsunami seperti apa yang telah didoakan oleh Bapak Pendeta tadi. Ya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari beberapa poin di Warta Jemaat tidak ada perubahan, namun di sini akan ditekankan untuk pemberkatan nikah bagi calon mempelai Juliawan dan Chelsea pada hari Jumat tanggal 21 Agustus jam 14.00 bertempat di Gereja Orel. Pelayan Pendeta Martinus Pong Turunan STH dan penggembalaan akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus. Ya, sudah kemarin dan untuk penggembalaan bersama orang tua sekaligus gladi resik hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2026 jam 17.00. Nanti ini disesuaikan karena di rayon 2 ada biston keluarga. Dan yang kedua, calon mempelai Brigpol Alfian Blegur SH dan Dr. Apoteker Nika Herpianti Lolok S.Farm pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026 jam 10.00 Wita bertempat di Gereja Orel. Pelayan Pendeta Markus Tani STH. Penggembalaan pranikah sudah dilaksanakan dan gladi resik pada hari ini jam 18.00 sampai selesai. Dan pada hari ini atas nama jemaat, atas nama Pendeta Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang saat ini berulang tahun. Atas nama AKP Jamil SH, Nyonya Agustin Parinding, Evander Edsel Oedeli, Agustinus SP, Eka Fani Lalo, Hadaria, Raifando Elvano Limbo Kantohe. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat berulang tahun. Dan yang terakhir, ya harapan kami nasionalisme kita itu terus ada di dalam diri kita, tapi kenyataannya yang hadir acara ibadah hari ulang tahun pada kemerdekaan kita pada hari ini, laki-laki berjumlah 47, perempuan 59, dan jumlah yang hadir ibadah 17 Agustus pada saat ini hanya 106 orang. Semoga ke depan rasa nasionalisme kita tetap terpatri dalam diri kita masing-masing. Demikian Warta Jemaat Merdeka. Merdeka. Disilahkan berdiri. Indonesia tanah airku,
menerima pengutusan dan berkat. Pulanglah dengan sukacita kemerdekaan. Ingatlah bahwa Tuhan menempatkanmu di kota Kendari untuk mengusahakan kesejahteraan dan kedamaian. Jadilah garam dan terang di tempat kerja, di lingkungan RT dan RW, dan dimanapun kaki melangkah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB nomor 218 baitnya yang kedua. Atas nama majelis mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang tercinta. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Merdeka! Saudara-saudara, masih kita berdiri. Kita menyanyi 17 Agustus. Ya, kita diam sejenak, kita akan menyanyikan 17 Agustus tahun 45. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Jangan ada yang pulang karena kita akan makan bersama. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Ayo majelis semua di depan. Saya undang semua majelis dan pendeta di depan. Pendeta dan majelis ada di depan. Duduk, kami minta kesediaan Bapak Pendeta untuk Bapak Pendeta Martinus Pengkurunan untuk berdoa, kita makan siang bersama.
kasih katanya maju tak gentar. Iya. Saya minta kalian tenang dulu, kita mau berdoa makan. Kita doa makan, jangan ada yang pulang setelah selesai ibadah, selesai doa makan, mohon kita mau berdoa sayang, mau berdoa dulu. Mohon diam dulu sayang. Ya, Alkitabnya dikembalikan di tempatnya. Iya, baik Bapak Ibu, saudara-saudara, mohon ketenangannya dulu. Kita akan menerima berkat Tuhan. Sebelumnya mari bersyukur dalam doa. Kita berdoa. 81 tahun lamanya Tuhan, anugerah-Mu yang sungguh luar biasa Engkau berikan kepada negara yang kami kasih dan cinta ini. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur pada tanggal 17 Agustus ini. Kami boleh menaikkan ungkapan sukacita kami Tuhan lewat penyembahan kami. Terima kasih waktu yang indah. Biarlah Tuhan semangat yang berkobar untuk terus